sahibul fakhamah, jami'ul uhkama wal ulama rahimakumullah, sahibus sa'adah, jami'ul mustarikin wal hadirina rahimakumullah. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahli jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqabatu lil muttaqin wala udwan illa 'alad dhalimin. Wassalatu wattaslimu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri dan para pembimbing yang saya takzimi, dan tak lupa pada para sahabat beriman yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya Askia dari Pondok Al-Hidayah Karangploso, Malang, menyampaikan sebuah pidato bertemakan Isra Mi'raj. Sahabat beriman, insya Allah pada hari ini kita akan ngopi bareng. Mau ngopi bareng? Ngopi itu ngobrolin perkara ibadah. Sahabat beriman, pasti sudah banyak kita mendengar maupun membaca kata Isra Mi'raj. Biasanya kan kita baca dari status WA, status Facebook, maupun status Instagram. Bisa juga kadang kita melihat videonya dari TikTok. Isra Mi'raj itu apa sih sebenarnya? Isra itu perjalanan malam Nabi dari Masjidil Haram yang terletak di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha yang terletak di langit ketujuh. Sahabat beriman, ada satu peristiwa dalam Isra Mi'raj yang pada masa kini sudah mulai hilang ajaran-ajarannya. Yang pada masa kini, kalau mau dilakukan itu harus selfie dulu, nanti diunggah ke status WA maupun status Instagram. Apa sih kegiatan itu? Kegiatan itu adalah melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Pada awalnya, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan perintah sholat kepada Nabi Muhammad sebanyak 50 kali loh. Coba bayangkan deh sahabat beriman. Yang sholat 5 waktu saja kita masih banyak yang berlubang, apalagi kalau sholat 50 kali dalam sehari. Sahabat beriman, tahu nggak sih gimana sejarahnya sholat yang awalnya 50 waktu jadi tinggal 5 waktu saja? Awal mulanya, setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad pun bergegas turun ke bumi. Namun, di tengah-tengah perjalanan, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya, "Hai Rasulullah, perintah apa yang kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Perintah sholat sebanyak 50 waktu." Nabi Musa pun berkata lagi, "Ya Rasulullah, mintalah keringanan pada Tuhanmu. Aku sudah banyak belajar dari pengalaman-pengalamanku sebelumnya. Umatku tidak akan sanggup melakukannya." Nabi Muhammad menuruti perintah Nabi Musa. Dimintanya lagi keringanan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah sholat tinggal 40 kali. Nabi Muhammad berkata pada Nabi Musa, "Perintah sholat tinggal 40 kali dalam sehari." Nabi Musa masih berkata, "Umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Mintalah lagi keringanan pada Tuhanmu." Nabi Muhammad meminta keringanan lagi, sampai akhirnya tinggal 30 kali dalam sehari. Nabi Musa masih mengatakan hal yang sama. Begitupun seterusnya, dan terjadi berulang kali. Sampai pada akhirnya, sholat tinggal 10 waktu dalam sehari. Nabi Musa masih berkata lagi, "Umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Mintalah lagi keringanan pada Tuhanmu." Nabi Muhammad naik lagi, meminta lagi keringanan pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu sholat tinggal 5 waktu dalam sehari, Nabi Musa masih berkata, "Mintalah lagi keringanan pada Tuhanmu. Umatmu tidak akan sanggup melakukannya." Namun, Nabi Muhammad dengan kelapangan hatinya berkata, "Aku telah banyak meminta pada Tuhanku, sampai aku merasa malu." Demikianlah
waktu sholat sampai hari ini, dan masa depan nanti sampai hari kiamat menjelang, hanyalah 5 waktu. Sahabat beriman, berapa lama sih waktu yang kita gunakan untuk main ponsel, menjaring media sosial? Sama berapa lama waktu yang kita gunakan untuk sholat? Bayangkan, sholat itu satu kalinya nggak sampai 5 menit. Bisa jadi cuma 3 menit. Sementara kita main ponsel, itu berjam-jam. Dari subuh sampai isya, dari terbitnya fajar, sampai fajar yang baru terbit lagi. Sahabat beriman, sholat itu pada zaman sekarang itu sesuai kemampuan atau sesuai kemauan. Kalau sesuai kemampuan, kenapa kita yang saja yang masih sehat segar bugar tidak mau melaksanakan sholat? Sedangkan orang yang sakit parah sampai hanya bisa sholat dengan kedipan mata, itu masih punya keinginan untuk sholat. Sahabat beriman, sholat itu ibarat yang agama. Kalau kita nggak sholat, terubah agama kita. Kalau kita nggak sholat, terus isi agama Islam di KTP itu apa? Buat cuma memenuhi doang, cuma buat formalitas, biar nggak dikira ateis. Subhanallah. Sahabat beriman, marilah kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Idza kana hunakal adidul minal akhta'i fi risalah aqtadiru bi ghazarah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.